Diberi nama Yohanes, Anies Baswedan dicurigai sudah login kelompok garis keras frustasi. Komisaris PT Pelni Kristia Budayarto turut menyorot tajam pemberian nama Yohanes untuk Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Dirinya mencurigai bahwa hal tersebut merupakan nama baptis yang diberikan kepada gubernur yang dinilainya sebagai gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI Jakarta. Selain itu, pria yang akrab disapa Dede Budayarto ini mengatakan jelas pemberian nama ini pasti akan membuat kelompok garis keras frustasi. Kelompok garis keras frustasi gegara @Anies Baswedan, mantan gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI diberi nama baptis Yohanes, cuit Dede Budayarto. Cuitan tersebut lantas mendapatkan respon yang beragam, tak sedikit pula yang membela Anies maupun yang menyindir tajam. Diketawain begonya, gampang banget nyantelin nama baptis, udah tahu si Anies Islam. Kalian punya keyakinan kok dijual amat murah gitu ya, nih bangke juga. Cuit @theblue. Berarti Lai Anies sudah Kristen dong, cuit @68. Nopel Bamukmin diam, cuit @ocu. Akun Twitter komunitas Katolik garis lucu mengunggah video calon presiden 2024 dari Partai Nasdem Anies Baswedan saat datang di sebuah rumah doa di Papua. Dalam video yang kemudian viral itu terlihat mantan gubernur DKI Jakarta itu disambut oleh seorang pemuka agama setempat. Anies lantas dikalungi sebuah noken atau tas tradisional Papua. Setelahnya sang pemuka agama itu membaptis Anies Baswedan dengan nama Yohanes. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan dengan nama Yohanes, ucap sang pemuka agama di hadapan Anies Baswedan yang disambut ucapan amin oleh orang-orang di sekitarnya dan disertai tepuk tangan seperti terlihat di video itu. Anies Baswedan telah menghalalkan segala cara demi mendapatkan dukungan politik sebagai capres, bahkan mau ditasbihkan dengan nama Yohanes sehingga menjadi Yohanes Anies Baswedan yang bernuansa Kristen atau Katolik. Sekarang saya harus memanggil calon presiden dari Nasdem itu dengan nama Yohanes Anies Baswedan. Karena pada saat mengunjungi rumah Tuhan di Papua, dia ditasbihkan sebagai Yohanes. Yohanes itu biasanya nama yang disematkan dalam pembaptisan. Tapi kalau ini kelihatannya tidak dibaptis, hanya diberikan nama Yohanes. Anies secara sosial, bukan secara ritual, sudah dibaptis oleh kelompok tertentu di Papua bernama Yohanes. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat pendukung fanatik dari Pak Yohanes Anies Baswedan selama ini, yakni kelompok-kelompok yang intoleran. Saya jadi penasaran bagaimana tanggapan atau respon mereka atas penamaan Yohanes Anies Baswedan ini. Mereka kan hobi sekali mengkafirkan orang lain, seolah-olah orang yang beragama lain selain Islam itu pasti kafir. Mereka adalah kelompok takfiri. Nah, ini sekarang jagoan mereka sudah mempunyai embel-embel nama Kristen atau Katolik, Yohanes Anies Baswedan. Di sini saya harus mengelus dada bahwa Pak Yohanes Anies Baswedan ini seolah-olah menghalalkan segala cara untuk mencari dukungan. Kalau Anies diberikan nama adat dalam sebuah upacara adat dari suku tertentu tak ada masalah. Tapi pada saat dia masuk ke rumah Tuhan kemudian diberi nama Yohanes Anies Baswedan, ini menurut saya sudah masuk ke ranah politik identitas berbasis agama. Agamanya Kristen karena di Papua. Kita tunggu saja apa respon dari kelompok pendukung Anies Baswedan yang diberi nama Yohanes. Nama Yohanes Baswedan ini bukan nama yang jelek, melainkan nama yang bagus. Nama itu doa, dan ini saya yakin penuh dengan doa dari orang-orang yang mentasbihkan Anies menjadi Yohanes. Cuman saya menunggu dengan tersenyum konsistensi dari kelompok-kelompok atau ustadz-ustadz pendakwah agama yang sering mengkafirkan orang lain, meledek agama lain dengan penamaan Yohanes Anniversary. Mereka masih konsisten atau tidak, atau mereka memberikan pengecualian kepada calon presiden Yohanes Anies Baswedan. Saya tidak tahu. Kalau pengecualian ini terjadi, dapat disimpulkan bahwa pengkafiran mereka atau ledekan mereka kepada umat beragama lain, terutama Kristen atau Katolik itu bermuatan politik. Sebagai politisi, seharusnya Anies Baswedan ini memberikan pemahaman kepada para pendukungnya bahwa penamaan Yohanes Anies Baswedan itu sudah masuk wilayah agama lain. Berbeda halnya kalau Anies dikasih nama Sultan atau mungkin Bagindo, itu penamaan adat yang tidak ada sangkut pautnya dengan keagamaan.
Tapi kalau Yohanes itu terang benderang adalah nama baptis, nama yang biasanya disematkan pada saat orang dibaptis. Sekali lagi saya katakan ini bukan baptis secara ritual keagamaan, tapi penamaan baptis secara sosial. Saya tidak tahu perbedaannya di mana, karena Anies juga tidak pindah agama. Anies memang sedang menyerahkan diri dibuat apa saja oleh kelompok apa saja, asalkan mendapatkan dukungan. Nah, ini adalah ciri khas oportunisme dan pragmatisme seorang politisi. Tidak mempunyai sikap, tidak mempunyai keteguhan iman. Pokoknya pun siapapun bagaimanapun asal mendukung dia dilakukan. Apa bedanya dengan pelacur politik? Saya tidak tahu apakah Anies sudah berubah seperti itu. Saya tidak tahu juga. Yang jelas ini menjadi catatan bagi pendukung Anies bahwa sekarang Anda semua harus menyebut calon presiden Anda dengan nama Yohanes Anies Baswedan. Masyarakat Papua juga sudah mempunyai warga baru yang bernama Yohanes Anies Baswedan. Begitulah kura-kura.